Umat Islam berbuat itu. Saudara tahu profesor-profesor di Kuwait, profesor-profesor di Saudi Arabia. Saya ketemu dengan Muhammad Abduh Yamani, doktor, sebelum beliau diangkat menjadi Menteri Penerangan sekarang ini. Saya bilang, Tuan Profesor, usmahuli bikulli sarah. Saya seorang Indonesia, berketurunan Arab, ingin memberikan sedikit saran kepada saudara-saudara. Ini yang saya lihat, ini profesor-profesor semuanya daripada orang-orang Barat. Apa Tuan kira dunia Islam fakir dan papah serta miskin daripada para profesor seperti ini? Saudara-saudara, beliau mengatakan iya, tetapi ini ada politik dari atasan. Saya bilang, saudara profesor yang terhormat, dari Indonesia saya bisa persiapkan apa yang Tuan butuhkan. Tuan perlu dalam bahasa, saya punya misanan sendiri, kebetulan bukan orang jauh. Dia dapat titel doktoral dalam ilmu bahasa dan sastra Inggris dari Amerika. Tuan boleh pakai dia. Dia Muslim, dia bawus. Tuan Profesor mau seorang kimia, sarjana kimia, teknik. Saya punya misanan juga, Insinyur Abdullah Baraja yang sekarang ini dekan. Baru saja tahun ini tidak jadi dekan di ETS. Misanan saya, ibu saya dengan ayah dia saudara. Saya bisa bawakan kepada saudara-saudara di sini banyak, dan dengan harga yang mungkin yang lebih murah. Mereka akan berjuang, tidak akan minta duit dan tidak akan mempengaruhi Saudi untuk menjadi Amerikan dan untuk menjadi orang-orang Barat seperti sekarang. Akhirnya mahasiswa-mahasiswi di sana sudah mulai beli kutek dan lain-lainnya. Kebudayaan Barat masuk di situ. Ilmunya dapat kulit saja. Saudara tahu bahwa kita di Southeast Asia mendapat kulitnya ilmu pengetahuan. Jangan kaget dan jangan kecil hati. Intinya ilmu pengetahuan dalam Quran. Yang saudara sudah lama dipengaruhi, jangan dekat pada buku itu. Intinya ilmu itu di situ. Saudara dapat kulitnya ilmu pengetahuan. Sehingga orang yang bisa menaik ke bulan adalah mesti orang-orang Barat. Bahkan sekarang dua raksasa. Saudara tahu bahwa Pakistan, salah satu negara yang berdiri sendiri, waktu dia bertekad, profesornya satu, sarjana Pakistan sekarang bisa membuat atom. Tanpa belajar dari Barat. Dia ambil beberapa ilmu-ilmu eksakta, pokok. Dan sekarang Pakistan bisa membuat atom. Karena sudah bisa membuat atom, Amerika mengancam. Kalau reaktormu tidak kamu hentikan, akan kusabotir. Apa sebab? Sebab Islam. Dan tidak boleh timbul di dunia suatu atom namanya atom Muslim. Atom Hindu bisa. India punya atom. Sudah dicoba. Atom Cina, komunis, boleh. Dan diizinkan. Atom salibis yang dipunyai oleh Barat dan Amerika. Atom macam-macam boleh. Tapi atom Muslim tidak boleh lahir. Ini fanatisme. Perkembangan ilmu pengetahuan ini dibendung. Mereka memberikan kepada kita ilmu pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan kita. Ini ilmu pengetahuan. Pelajari ini. Sastra Inggris. Sastra Inggris. Pelajari kebudayaan. Pelajari revolusi Prancis. Pelajari riwayat pemerintahan demi pemerintahan dari revolusi Prancis. Daripada Robespierre, Marat, Danton. Pelajarilah mazhab-mazhab dari komunis. Stalinis, Prudonis, Trotskis, dan Bakunis. Pelajarilah ini, pelajari ini. Tapi Quran, saudara tidak diperintahkan untuk belajar itu. Saudara tahu revolusi Prancis? Demi Allah yang menciptakan saya dan berdiri di langgar di masjid ini, revolusi Khomeini lebih berarti daripada 100 revolusi Prancis. Saya bersedia berdiskusi dengan siapa saja tentang nilai satu revolution. Lebih beradab, lebih berwatak, lebih menjurus, lebih konsekuen daripada 100 macam revolusi Prancis, 100 kali. Sebab revolusi Prancis bluff, liberty, egality, et fraternity, akhirnya melahirkan orang-orang seperti Jenderal de Gaulle mengganyang Aljazair. Mana itu semuanya? Ini orang-orang sampai sekarang konsekuen. Dan maha suci engkau ya Rabbi, yang mempercontohkan di abad sekarang,
di abad perlombaan, pergolakan antara ideologi dengan ideologi, mempercontohkan dua pion dari Nabi Muhammad SAW. Bukan turun, bukan benteng, bukan raja, pion-pion kecil dari negara-negara Islam, yang satu ngelawan Barat total dan yang satu ngelawan Timur total, dan dua-duanya dalam pergolakan ini belum pernah kalah. Maha suci Engkau ya Rabb. Ini contoh. Umat yang menyandang Al-Quran tidak terkalahkan oleh sesuatu. Tidak gampang menghadap Amerika Serikat dengan kecongkaannya dan kedajjalannya dan ketawutannya. Tidak mudah, saudara. Tapi belum pernah Carter sampai menangis dan sampai pusing, sampai duduk di gereja begini sepanjang malam, kecuali setelah kena kerambolnya dia dengan Iran. Dan bukan itu saja. Iran berkata, kami boleh ditutupi dengan tembok. Lihat tekadnya seorang muslim, sebab keimanan sudah kuat. Dia bilang, tutuplah kami punya negeri dengan tembok. Kami masih ada jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersuara begini ini di dunia sekarang? Waktu mengundang beberapa puluh negara, dia bilang, kami tidak minta bantuan saudara-saudara. Kami minta saudara tahu bahwa ini kejahatan Amerika. Jaksa Agungnya datang. Setelah melihat itu, Jaksa Agungnya memaki-maki negaranya. Ini kemenangan moral luar biasa. Dan mereka tiap salat tahajud, salat kunut nazilah. Sudah tahu hasilnya apa? Hasilnya Amerika berantakan di dalam. Sampai nuwun sewu, komputernya yang dijadikan ilah min dunillah keliru dalam 2 hari 2 kali. Dalam 1 minggu 2 kali keliru. Saya mengikuti ini. Dan tadi malam kekeliruan lagi. Komputer sudah disusun. Dia membawa satu berita tentang adanya penyerbuan. Kalau diperiksa secara 3 menit baru tahu bahwa ini keliru. Tapi angkatan udara sudah disiagakan. Sekarang kepada siapa mereka akan bermohon? Mereka sekular, tidak mau agama. Tidak mau wahyu. Mereka mau berdasarkan akal sendiri. Dan kita dipengaruhi oleh mereka itu. Supaya kita tidak mau agama. Supaya kita jijik kepada agama. Supaya kita fobi kepada Islam khususnya. Sebab agama lain tidak ada sudah. Agama mana ada punya syariat seperti kita lengkapnya. Tinggal Islam. Maka Islam inilah diganyang dari kanan kiri. Sehingga tiap orang yang berkuasa di Southeast Asia, di negara-negara Islam ini, kalau saudara sebut tentang Islam, dia mengkarak, bangun bulu romanya. Seakan-akan dia akan digantung. Padahal disitulah sebetulnya keamanan. Disitulah keadilan. Disitulah segala-galanya. Dan ini contohnya sejarah Nabi waktu mempraktekkan. Baca sejarah. Siapa yang mulai memperkembangkan peradaban di dunia ini kalau bukan umat Islam? Kalau kita tidak mengakui itu, Barat sudah mengakui. Seminar demi seminar. Saudara-saudara, kita dipengaruhi supaya kita jauh dari Islam seperti mereka. Lantas akhirnya kita nyembah komputer. Kita beli komputer dari mereka. Akhirnya segala-galanya kita istikharahkan kepada komputer. Akhirnya komputer menipu kita. Nyaris kata Soviet ini akan terjadi perang dunia ketiga. Saudara-saudara, ini hasil manusia Amerika. Berhadapan dengan pion kecil. Bagaimana kalau seluruh dunia Islam menjadi seperti Khomeini? Saya yakin akan kembali zaman sahabat Rasulullah SAW. Akan kembali zaman sahabat Rasulullah dan akan terjadilah apa yang dinanti-nantikan oleh dunia, yaitu keamanan di segala bidang, keadilan, ketertiban dan segala-galanya. Saudara-saudara, sebab keamanan itu mesti ada syarat-syarat sebelumnya. Keamanan harus ada keadilan. Kalau kita tidak punya keadilan, tidak mungkin ada keamanan. Saudara-saudara, kalau kita tidak adil, tidak bisa makmur. Kita tidak usah tering aling-aling. Ini hak. Semua negara kata Sayyidina Ali, coba engkau kerlingkan matamu kepada suatu kelebihan, kemewahan yang berlebih-lebihan. Lantas Anda menoleh sekitarnya.
pasti akan Anda melihat orang yang lapar dan kekurangan. Sebab di sana numpuk lebih dari mestinya. Dan ini biasanya ngambil daripada hak orang lain. Namakanlah itu korupsi, namakanlah itu kerampok, namakanlah itu curi, tapi jelas dia ngambil dari hak orang lain. Karena hak orang lain diambil, maka di sini minus, di situ plus dan surplus. Saudara-saudara, ini tidak ada adil, tidak keadilan. Karenanya manusia akan timbul macam-macam. Mereka meneriakkan emansipasi wanita, emansipasi wanita. Kita punya wanita dikibulin. Maaf saya gunakan kibulin agak sedikit kasar. Sebab supaya saudara meresap betul kata-kata ini dan menjadi betul-betul buah renungan saudara. Kita punya wanita dikibulin. Sehingga wanita kita tidak ada di posnya. Toh emansipasinya dibuat oleh Barat dan yang didengung-dengungkan oleh Barat. Itu semuanya bluff. Tahu artinya bluff? Palsu. Bayangkan hasil dari emansipasi ini secara maksimum wanita dijadikan buruh. Wanita disuruh berada di kantor. Wanita disuruh kerja malam. Lihat ini pabrik pita di Waru dan lihat lain-lain pabrik korek api di Japanan. Itu gadis-gadis Indonesia belasan tahun disuruh kerja. Kalau bukan gadis tak boleh. Ini emansipasi wanita. Lihat itu orang-orang yang menari striptease dance di Amerika, di Perancis. Itu wanita disuruh telanjang, dilihat. Ini bangsa jenis ibunya yang melahirkan dia, dihina begitu. Disuruhnya motong kardes di bis. Ini emansipasi wanita. Disuruhnya cari pembeli makanan di kereta api. Pak, pesan menopo Pak. Ini emansipasi wanita. Tunjukkan pada saya hasil apa emansipasi wanita ini. Kecuali manusia perempuan dibujuki, ditipu, disuruh beli bedak, disuruh beli lipstick, disuruh beli alat-alat make up. Akhirnya duit yang didapat daripada hasil yang sedikit itu dibelikan alat-alat make up dan habis. Ini pengakuan seorang perempuan yang judul bukunya dalam bahasa Perancis saya ingat. Saya sekarang maksudnya perempuan kembali ke rumah tangga. Kira-kira begitulah. Dalam bahasa aslinya saya lupa. Nanti saya akan bawakan judulnya yang asli. Dan saudara boleh pesan dari penerbitnya. Seorang bekas bintang film, seorang bekas wartawan, dia kerja segala-galanya. Dia bilang tidak ada. Kembali ke rumah tangga. Nabi Muhammad SAW punya ajarannya adalah rasional, praktis, menjadikan wanita itu ratu di rumahnya. Penuh, full mark. Suami tidak boleh ikut campur dalam rumah tangga. Dia dibebas tugaskan dari mencari nafkah. Tapi suaminya disuruh mencari nafkah. Kerjasama ini menyebabkan teraturnya dunia. So, kalau manusia berkeliaran, apalagi dididik dandan, apalagi kalau dididik genit-genitan, maka tidak mungkin ada keamanan di dunia ini. Maka tidak mungkin ini dunia akan aman. Jadi kita ini dikibulin oleh Zionis Yahudi. Yang Barat sekarang sudah mulai teriak. Kita kepingin kembali ke rumah tangga. Sudah mulai ini diteriakkan oleh wanita-wanita Barat. Malah kita sekarang sedang kemaruknya keluar. Kemaruknya berbuat apa yang dibuat oleh Barat. Ya pakai mini, ya pakai macam-macam. Ilmu kita belum berkembang. Jadi anak di SMA misalnya, dia sudah bergaya seakan-akan dia sudah membuat satu teori tentang atom atau teori tentang apa itu. Padahal beberapa teori aljabar saja dia sudah lupa. Saudara-saudara, kita tidak usah. Tadi Ustaz Abdul Razak mengatakan ini masjid, jadi harap ya tenang sedikit. Jadi kita tidak usah terpengaruh oleh itu. Ini semua terjadi karena kita sudah tidak lagi merupakan umat Al-Quran secara konsekuen. Tapi di Iran, yang pakai kudung, yang pakai cadur, juga mahasiswi. Ya juga mahasiswi yang antap-antap, yang bisa belajar seperti mahasiswi yang lain. Setidak-tidaknya sama. Kan pilih yang selamat akhlaknya ini. Kalau kita mau diberi ilmu pengetahuan,
dicabut kita punya keimanan, persetan sama itu ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan tanpa keimanan akan merupakan senjata yang menikam kita sendiri. Ini barat sekarang akan ditikam oleh ilmu pengetahuannya. Mereka akan dibunuh oleh sainsnya. Karena mereka tidak pakai iman, tidak pakai tauhid. Dan karena